Hasibuan dari mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran aktif di sekolah dasar dan juga model pembelajaran open-ended learning. Semuanya akan kita kupas satu persatu. Stay tune ya! Pada kajian yang pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran aktif di sekolah dasar. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara peserta didik maupun peserta didik dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Bonwell dalam Samadhi, pembelajaran aktif memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, penekanan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran analitis dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan kuliah secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi. Yang keempat, peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisis, dan juga melakukan evaluasi. Dan yang terakhir adalah umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Peserta didik belajar secara aktif ketika mereka secara terus-menerus terlibat, baik secara mental maupun secara fisik. Pembelajaran aktif itu penuh semangat, hidup, giat, berkesinambungan, kuat, dan efektif. Pembelajaran aktif melibatkan pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik bersemangat, siap secara mental, dan dapat memahami pengalaman yang dialami. Di samping karakteristik tersebut, secara umum suatu proses pembelajaran aktif memungkinkan diperolehnya beberapa hal, yaitu 1. Interaksi yang timbul secara proses pembelajaran akan menimbulkan positive interdependence, di mana konsolidasi pengetahuan yang dipelajari hanya dapat diperoleh secara bersama-sama melalui eksplorasi aktif dalam belajar. Yang kedua, setiap individu harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mengajar harus dapat mendapatkan penilaian untuk setiap peserta didik sehingga terdapat individual accountability. Dan yang ketiga adalah proses pembelajaran aktif ini agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan tingkat kerjasama yang tinggi sehingga akan memupuk social skills. Pembelajaran aktif dapat diciptakan apabila yang pertama mengacu pada tujuan, yang kedua melibatkan peserta didik, ketiga menggunakan seni, gerakan, dan indera, dan yang terakhir adalah meragamkan langkah dan kegiatan. Baiklah, itu saja pada pembelajaran aktif di STMI. Kemudian kita akan mengkaji model pembelajaran open-ended learning. Apa itu open-ended learning? Model pembelajaran open-ended learning atau masalah terbuka adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban dengan berbagai strategi atau cara masing-masing. Tujuan pembelajaran open-ended learning adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving yang simultan. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended ini dapat melatih dan menumbuhkan orisinalitas ide, kreativitas, nalar, kognitif, kritis, keterbukaan, dan sosialisasi. Ciri pembelajaran open-ended learning adalah tersedianya permasalahan atau pertanyaan yang berbentuk keterbukaan sehingga tersedia kemungkinan dan keleluasaan bagi siswa untuk memakai cara penyelesaian masalah yang sesuai. Berikut definisi dari pengertian model pembelajaran open-ended learning menurut Huda. Pembelajaran open-ended learning merupakan proses pembelajaran yang di dalamnya tujuan dan keinginan individu atau peserta didik terbangun dan dicapai secara terbuka.
Karakteristik open-ended learning diantaranya adalah satu, prosesnya terbuka. Maksudnya adalah masalah itu memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua adalah hasil akhirnya terbuka. Maksudnya masalah itu memiliki banyak jawaban yang benar. Dan yang ketiga adalah cara pengembangan lanjutannya terbuka. Maksudnya ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya, mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara mengubah kondisi masalah sebelumnya. Kelebihan pembelajaran open-ended learning adalah yang pertama, peserta didik berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan secara komprehensif. Yang ketiga, peserta didik dengan kemampuan rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Dan yang keempat, peserta didik secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang kelima adalah peserta didik memiliki banyak pengalaman untuk membantu sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kekurangan dari pembelajaran open-ended learning yaitu satu, membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi peserta didik bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami sebagai peserta didik sangat sulit sehingga banyak yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga adalah peserta didik dengan kemampuan tinggi merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Dan yang keempat adalah mungkin ada sebagian peserta didik yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang dihadapi. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.